Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang pertama yang akan kita pelajari di kelas 7 semester 1 dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan, teks deskripsi ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.1, maka tujuan kita belajar teks deskripsi ini adalah untuk mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang sebuah objek, baik berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar atau dibaca. Jadi, tujuan kita belajar teks deskripsi ini nantinya anak-anak diharapkan bisa mengetahui, menangkap, mengidentifikasi informasi dalam sebuah teks deskripsi yang menggambarkan objek apapun. Oke. Selanjutnya, agar kita lebih paham lagi apa itu teks deskripsi, mari kita simak penjelasan teks deskripsi secara mendetail. Yang pertama adalah pengertian teks deskripsi. Sesuai pengertiannya yang berasal dari kata deskripsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi itu artinya menggambarkan. Nah, oleh karena itu, teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan sebuah objek. Oke, jadi sebuah objek digambarkan dalam teks deskripsi. Objek itu bisa berupa benda hidup atau makhluk hidup, bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau bisa juga berupa benda mati, yaitu semua benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan ada satu lagi yang berupa peristiwa, jadi teks deskripsi itu juga meliputi penggambaran sebuah peristiwa. Itu tadi tentang pengertian teks deskripsi. Kuncinya ada dalam menggambarkan sebuah objek. Kita pegang kata kunci tersebut, lalu kita akan lanjut ke materi berikutnya. Yang berikutnya adalah tentang tujuan penulisan teks deskripsi. Jadi sebuah teks ditulis pasti ada tujuannya, termasuk teks deskripsi. Tujuan penulisan teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan sebuah objek secara rinci. Maksudnya, kita menggambarkan sebuah objek secara detail atau secara rinci. Apa tujuan dari perincian objek tersebut? Agar seorang pembaca bisa seakan-akan melihat, mendengar, atau merasakan apa yang ditulis dalam teks. Artinya seperti ini, kita menulis sebuah teks deskripsi itu berfungsi untuk memberikan gambaran kepada pembaca. Jika pembaca itu sudah pernah melihat atau sudah pernah merasakan atau mengikuti sebuah peristiwa, bisa lebih jelas lagi. Akan tetapi bagi pembaca yang belum pernah melihat sebuah benda atau melakukan sebuah peristiwa atau perjalanan melihat sebuah peristiwa, maka bisa diberi gambaran secara umum melalui teks tersebut. Jadi seolah-olah nantinya pembaca itu sudah tahu apa atau bagaimana objek yang kita gambarkan. Itu tadi tentang tujuan teks deskripsi. Berikutnya, sebuah teks pasti akan memiliki ciri-ciri. Nah, di sini ciri dari teks deskripsi ada 3. Yang pertama, teks deskripsi itu menggambarkan objek bersifat khusus. Artinya, objek yang digambarkan itu merupakan objek tertentu, merujuk pada objek tertentu yang berbeda dengan objek yang lain. Maksudnya seperti ini. Kita mengenal objek di dunia ini itu kan secara umum. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada benda-benda mati. Benda mati contohnya mobil, meja, kursi, motor, buku, sepeda, dan lain sebagainya. Itu adalah objek-objek yang bersifat umum. Nah, yang digambarkan dalam teks deskripsi adalah sebuah objek yang bersifat khusus, artinya sudah merujuk pada objek tertentu yang memiliki ciri berbeda dengan objek yang lain yang sejenis. Contohnya, kita ambil untuk yang makhluk hidup, misalnya adalah objek berupa manusia, itu adalah objek umumnya. Nah, objek khususnya, misalkan kita menggambarkan seorang ibu, sosok ibu. Lebih dikhususkan lagi, yang digambarkan adalah sosok ibuku. Sosok ibuku ini memiliki ciri khusus yang berbeda dengan ibu-ibu yang lain. Artinya walaupun sama-sama seorang ibu, sama-sama seorang manusia, tetapi ketika digambarkan, ibuku ini pasti akan memiliki rincian-rincian
yang berbeda dengan ibu-ibu yang lain. Itu untuk yang makhluk hidup. Untuk yang benda mati, saya contohkan sebuah meja. Meja itu adalah benda yang bersifat umum, akan tetapi meja itu bisa kita gambarkan dengan khusus dengan cara memilah sebuah meja. Contohnya meja belajarku. Meja belajarku ini ketika nantinya digambarkan pasti akan memiliki rincian-rincian yang berbeda dengan meja-meja yang lain atau meja-meja belajar yang lain. Itulah fungsi dari teks deskripsi atau ciri dari teks deskripsi. Ciri yang kedua adalah isi teks berisi rincian bagian-bagian dari objek. Maksudnya, ketika kita menulis teks deskripsi, berarti kita itu merinci bagian-bagian dari objek tersebut. Bagiannya berupa apa saja? Berupa bentuk, berupa ukuran, dan berupa warna. 3 hal ini dari bentuk, ukuran, dan warna nanti akan membuat sebuah rincian itu mendetail, urut, dan membuat sebuah benda itu memiliki ciri yang berbeda dengan benda yang lain tadi, seperti yang ciri yang pertama, bahwa sebuah objek yang digambarkan atau dideskripsikan itu bersifat khusus, artinya berbeda dengan yang lain. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga adalah kata-kata yang kita gunakan itu adalah kata-kata yang melibatkan kesan dari panca indera kita. Artinya seperti ini, kita bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengar, bisa mencium, itu menggunakan panca indera. Sesuai namanya panca berarti 5, berarti panca indera kita yang kita gunakan ada mata, ada hidung, ada telinga, ada lidah, dan ada kulit. Nah, apa yang dirasakan oleh indera kita itulah yang nantinya bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah objek secara rinci. Seperti itu tadi, ciri-ciri teks deskripsi menggambarkan objek bersifat khusus, artinya merujuk pada sebuah objek tertentu. Bukan lagi objek yang umum, nama objek yang umum, tapi sudah merujuk pada sebuah objek khusus tertentu. Yang kedua adalah bagian-bagiannya dijelaskan secara detail, baik secara bentuk, ukuran, maupun warnanya. Dan yang ketiga, hal yang digunakan untuk menjelaskan itu adalah semua yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Itu tadi sudah saya jelaskan dari pengertian, kemudian dari tujuan penulisan, kemudian ada ciri-ciri khusus. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi bisa kita baca bersama-sama contoh teks deskripsi yang akan mendeskripsikan objek berupa makhluk hidup, yaitu seorang ayah dan seorang ibu, kemudian ada lagi objek yang berupa tempat dan yang lainnya. Bisa kita baca dan kita simak bersama-sama. I've been dancing by myself tonight. Close my eyes, I'm fading with the lights. Did you always keep me in the dark? If you knew it, did you let me stay? Should've never let you break my heart. Now there's nothing left for me to say. 'Cause I'm lost in the silence between you and me. Now you're gone, nothing's left over used to be. That's okay, that's alright. Go ahead and live your life. That's okay, that's alright. But don't blame me if I get sad sometimes. I still got. Demikian tadi sudah saya sampaikan semua tentang materi yang pertama dari teks deskripsi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk anak-anakku. Kita akan bertemu lagi di materi atau kompetensi dasar yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.